Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, menyimak videonya, dan tentu saya berharap ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Baik, kali ini kita akan membahas bakat, disiplin, dan konsistensi. Apa itu kedua bakat ini? Penjelasannya kita simak ya. Baik, teman-teman. Bakat disiplin itu kita sudah punya gambaran sebetulnya tentang disiplin ya secara umum karena tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Orang-orang yang memiliki bakat disiplin adalah pribadi yang senang dengan rutinitas dan keteraturan. Senang dengan sesuatu yang sudah jelas tatanannya. Senang mengatur dengan rinci terkait waktu, kemudian sumber daya, dan lain-lain. Itu yang paling terlihat. Jadi core strength-nya memang orang yang memiliki bakat disiplin itu menjaga keteraturan. Jadi dia pengennya pokoknya teratur gitu. Dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupannya. Gitu. Oke. Kemudian potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat disiplin ini. Apa saja sih gitu ya dengan kombinasi bakat yang ada gitu. Operating ya teman-teman. Operating itu kombinasi bakat disiplin dan deliberatif. Kemudian safekeeping. Menjaga keselamatan dan keamanan itu juga resiko kecelakaan dan bahaya-bahaya lainnya itu juga safekeeping ya. Penjaga keamanan gitu, petugas keamanan. Kemudian securing, ini menjaga aset dari resiko kehilangan, misalnya pencurian, kerusakan, dan lain-lain. Ini kombinasi bakat antara disiplin dan deliberatif. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bakat deliberatif ya. Jadi kombinasi bakat disiplin dan deliberatif ini akan terlihat jika seseorang memiliki kedua bakat ini itu akan terlihat gitu. Dia hati-hati, teliti gitu, kemudian teratur. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian potensi kekuatan yang ada. Apa saja tipe kekuatan yang muncul dari potensi kekuatan yang tadi kita bahas? Pertama, administrator. Seorang administrator itu yang bekerja di bidang administrasi itu membutuhkan bakat disiplin. Karena harus teratur memang. Kemudian safekeeper, penjaga keamanan ya. Kemudian operator, pengoperasi. Quality controller, itu juga membutuhkan bakat disiplin. Nah, kemudian contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat disiplin. Contoh perannya misalnya konsultan keuangan ya, sekretaris, administrator, petugas ISO, yang menjaga mutu ya, kualitas gitu. Kearsipan itu juga membutuhkan bakat disiplin, mengarsip, accounting ya, bidang keuangan, kemudian programmer, seorang programmer. Itu ya teman-teman gambaran singkat mengenai bakat disiplin. Ya. Baik, selanjutnya kita membahas tentang bakat konsistensi ya teman-teman. Apa itu bakat konsistensi? Kita lihat ya. Nah, teman-teman, bakat konsistensi. Apabila seseorang memiliki bakat konsistensi, ini adalah gambarannya adalah pribadi yang melihat pentingnya perlakuan yang sama pada semua orang. Jadi kalau dia memperlakukan orang lain tuh pengennya sama gitu. Kalau si A begini ya si B juga begitu gitu. Senang melakukan aktivitas yang sama secara berulang sesuai aturan dan kebiasaan. Kesepakatan yang sudah berlaku dan disepakati. Jadi kalau gambaran di dalam sebuah profesi itu biasanya penegak hukum itu yang paling terlihat ya bakat konsistensinya. Karena memang core strength-nya itu mematuhi aturan. Jadi orang-orang yang memiliki bakat konsistensi itu perspektif dia terhadap aturan itu bukan beban, bukan sesuatu yang kemudian
dirasa berat gitu, enggak, tapi justru memang dia senang gitu. Senang, punya dorongannya itu memang mematuhi aturan yang sudah berlaku, tertib gitu ya. Nah, kemudian potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat konsistensi ini. Kemudian dan kita akan lihat didukung dengan kombinasi bakat apa. Ini potensi kekuatan, misalnya auditing ya teman-teman. Auditing ini mengaudit sesuatu itu butuh konsistensi gitu. Butuh bakat konsistensi. Kemudian evaluating, mengevaluasi. Inspecting, kalau di kementerian itu kan ada inspektorat ya. Nah, itu menginspeksi ya, dan itu butuh bakat konsistensi, perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian investigating, menginvestigasi. Dalam kementerian itu kan juga memang ada ya bidang-bidang petugas ya, orang-orang yang bertugas memang menginvestigasi. Biasanya kalau di dalam, kalau penegak hukum ya itu pasti ya aktivitasnya ke sana. Kemudian kalau bicara, tadi kita bicara tentang potensi kekuatan ya, aktivitasnya. Nah, sekarang kita lihat tipe kekuatannya yang muncul dari aktivitas yang sudah kita bahas tadi ya, dari inspecting, investigating. Itu ada mediator. Mediator. Jadi dia memediasi sesuatu gitu. Nah, butuh bakat konsistensi nih biar dia tidak membeda-bedakan antara si A dan si B gitu. Misalnya ini dua pihak gitu ya. Itu. Kemudian produser. Produser juga membutuhkan bakat konsistensi. Karena itu ada aturan ya. Ada hal-hal yang perlu dipatuhi, misalnya ada sistem gitu. Kemudian evaluator ya teman-teman, orang yang memang profesinya, pekerjaannya itu dalam lingkup mengevaluasi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jika seseorang itu bakat lemahnya itu justru di konsistensi gitu. Jadi kita bicara bakat lemah ya, kebalikan dari bakat kuat. Tadi kita bahas bakat kuat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya bakat lemahnya konsistensi? Kita lihat. Kalau misalnya ya, orang yang bakat lemahnya itu konsistensi atau di konsistensinya justru lemah gitu. Tetapi dia menjalankan peran-peran yang membutuhkan membutuhkan bakat konsistensi, misalnya keteraturan itu tadi ya. Mematuhi aturannya, core strength-nya itu mungkin bisa melakukan, bisa terampil, tapi jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, terus menerus, panjang gitu ya waktunya, itu kemungkinan akan lelah gitu ya. Misalnya ya hal-hal yang membutuhkan prosedural ya, birokratis, monoton, kemudian dan itu terus harus dijalani, itu akan membosankan bagi orang-orang yang bakat lemahnya itu bakat konsistensinya lemah gitu. Sehingga apa yang perlu dilakukan itu bisa support dengan bakat yang lain. Atau yang paling enak sebetulnya adalah kolaborasi. Kalau memang dibutuhkan di situ gitu. Mencari orang yang justru bakat kuatnya itu di konsistensi dan mendelegasikan ya di peran-peran itu. Kemudian latih kemampuan komunikasi dengan rekan kerja. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan. Dan memahami kebutuhan bersama. Karena biasanya bakat-bakat ini kan memang dibutuhkan dalam ranah pekerjaan formal ya teman-teman, dalam pekerjaan. Kalau di keluarga itu akan terlihat ketika dia misalnya sebagai orang tua, dia selalu punya dorongan untuk perlakuannya sama terhadap anak gitu. Jadi yang paling kita bisa bayangkan itu adil itu tadi ya. Orang yang punya bakat konsistensi itu dia akan mudah untuk menegakkan keadilan, berlaku adil, bertindak adil. Gitu. Nah, sekarang kita lihat peran atau profesi yang membutuhkan bakat konsistensi. Seorang hakim ya pasti itu, karena hakim adalah
pengadilan ya, tempat menuntut keadilan, sehingga dia memang harus punya bakat konsistensi. Kemudian quantity surveyor ini profesi yang fungsinya itu pengawasan sistem, seperti lembaga-lembaga yang memegang kontrol pada aspek keadilan. Misalnya ya KPK itu contoh paling terlihat ya, agar dia tidak membeda-bedakan gitu, kasus per kasus gitu. Bakat konsistensinya harus kuat. Kemudian OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini juga membutuhkan. Kemudian Mahkamah Agung ya teman-teman, MK, ya, Mahkamah Konstitusi, dan masih banyak lagi profesi-profesi atau pekerjaan yang membutuhkan bakat konsistensi. Di dalam institusi kepolisian itu tentu saja membutuhkan bakat konsistensi ya, karena memang banyak bersentuhan dengan hukum, penegakan hukum, penegakan aturan dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sebelumnya kita sudah bahas bakat disiplin, kemudian konsistensi sekarang. Nah, sekarang kita lihat persamaannya apa di antara kedua bakat ini. Persamaannya adalah kedua bakat ini itu sama-sama senang bekerja dalam keteraturan sistem yang jelas. Memang suka teratur gitu. Persamaannya. Jadi orang yang memiliki bakat konsistensi dan disiplin itu ya orang-orang teratur, simpelnya gitu ya. Kemudian disiplin, perbedaannya, disiplin itu cenderung pada keteraturan, mematuhi aturan untuk dirinya sendiri. Jadi lebih ke internal sebetulnya. Membutuhkan kejelasan agar ia bisa nyaman. Sifatnya lebih ke dalam dirinya gitu ya, teman. Kalau bakat disiplin itu. Nah, sementara kalau konsistensi itu sama sebetulnya mematuhi aturan, menegakkan sistem untuk kepentingan bersama, lebih pada faktor eksternal gitu. Jadi kalau disiplin itu lebih ke dalam, kalau konsistensi itu lebih keluar. Itu perbedaannya di situ. Nah, persamaannya sama-sama memang senang mematuhi aturan, punya dorongan untuk disiplin. Itu ya teman-teman yang terkait dengan kedua bakat ini. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali teman-teman ada yang memiliki bakat disiplin atau konsistensi atau memiliki keduanya, ya tentu Anda adalah orang yang senang dengan aturan, mematuhi aturan. Baik, jika ada hal-hal yang mungkin dirasa perlu didiskusikan, teman-teman boleh komentar ya di kolom komentar. Mudah-mudahan di lain waktu juga bisa kita bahas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.